Ya, 45, 40. Oke, baik. Saya akan mulai. Sedap. Saya akan share materi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wis teng dalam nopo? Iya, tadi barusan keluar ini sudah masuk rumah nih. Sudah terlihat nih Bu Is? Sudah, Ampun, ya. sudah. Bisa. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Suartono dan juga teman sejawat seperjuangan Bu Isnani Prapanti. Mengawali presentasi pada kesempatan kali ini, mari kita buka bersama dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini saya akan menyampaikan berkenaan dengan pedagogik ekologi sastra, di mana di pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan paparan berkenaan dengan teori profetik, dan untuk hari ini coba masuk ke dua variabel yang memang menjadi bagian teori yang nanti akan memperkuat eh, disertasi yang insya Allah akan saya susun. Sambil tema pedagogik ekologi sastra, konsep landasan teori dan implementasi dalam pembelajaran sastra. Yang pertama, pengertian pedagogik, saya kira ini juga sudah sangat hafal, nih, sudah kita pelajari semenjak S1 gitu, tapi alangkah tidak salahnya ketika coba kita refresh kembali, bahwa pedagogik adalah ilmu dan seni mendidik. Ilmu dan seni mendidik, dan ini adalah sebuah kemampuan yang memang harus dimiliki oleh seorang guru ataupun seorang pendidik. Berkaitan dengan proses pembelajaran, interaksi guru dan siswa, serta pengembangan potensi peserta didik itu sendiri. Jadi, eh, ilmu dan seni mendidik ini harapannya bisa memberikan satu apa namanya support sistem, istilahnya daya dukung terhadap kesuksesan di dalam aktivitas pembelajaran, terutama bagaimana kita menggali potensi yang ada pada peserta didik, kemudian membangun sebuah interaksi yang baik antara peserta didik dengan guru atau guru dengan peserta didik. Itu pengertian secara umum. Kemudian berikutnya terkait dengan pengertian ekologi, bahwa ekologi berasal dari kata oikos, yakni rumah, dan logos adalah ilmu. Yakni mempelajari hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, ini sangat sangat penting saya kira, karena eh, kaitannya dengan ekologis dalam sebuah karya sastra khususnya itu sangat membantu bagaimana manusia itu bisa lebih menghargai makhluk hidup, utamanya adalah makhluk hidup yang berhubungan dengan eh, lingkungan yang ada di sekitar manusia itu sendiri. Kemudian ekologi dalam kajian sastra, bahwa ekologi sastra mengkaji hubungan antara sastra dan lingkungan. Nah, pendekatan ini sering disebut dengan ekokritik atau ekokritism. Pendekatan yang eh, saya kira juga sekarang sedang apa istilahnya sedang mulai banyak dikaji, nggih, banyak dikaji oleh para ilmuwan berkenaan dengan situasi dan kondisi yang memang kita tahu kondisi alam semakin perlu diwaspadai, terutama kaitannya dengan melindungi lingkungan yang semakin hari semakin bisa dikatakan sudah mulai
tercemar ataupun rusak dan lain sebagainya. Kemudian pengertian pedagogi ekologi sastra itu sendiri apa? Ya ini pendekatan pembelajaran sastra yang menanamkan kesadaran lingkungan. Itu biasanya implementasinya dilakukan melalui analisis dan apresiasi karya sastra. Karena selama ini bagi orang-orang yang memang tidak terlalu mendalami atau memahami terkait dengan karya sastra, seolah-olah hanya fokus pada persoalan yang berurusan dengan imajinatif semata. Padahal karya sastra itu dihasilkan juga melalui pengalaman yang dialami oleh penulis ataupun dialami oleh eh, orang lain di lingkungan penulis atau apapun yang terjadi di antara yang dilihat oleh penulis itu sendiri atau sastrawan itu sendiri begitu. Termasuk di dalamnya berkaitan dengan apa namanya, bagaimana kita menanamkan kesadaran terhadap masyarakat melalui tulisan itu, melalui karya sastra itu, khususnya di apa namanya, di bidang atau di pembelajaran sastra yang tujuannya adalah menanamkan kesadaran terhadap lingkungan yang saat ini sudah tidak karuan sendiri. Kemudian landasan teoritis, yang pertama adalah teori ekokritik, kemudian yang kedua pendidikan humanistik, yang ketiga adalah pendidikan berkelanjutan, education for sustainable development. Ini ada tiga tokoh yang luar biasa yang memang di dalamnya banyak apa namanya, mengkaji atau menganalisis berkaitan dengan ekokritik, ya. Yang pertama Cyril Gottfeldi, kemudian Lauren Boyle, Greg Garrard. Yang ini juga saya sendiri secara pribadi belum sepenuhnya membaca secara utuh, tapi hanya baru sekilas-sekilas seperti itu. Kemudian berikutnya tujuan pedagogik ekologi sastra. Yang pertama jelas menumbuhkan kesadaran ekologis, menumbuhkan kesadaran betapa pentingnya kita bahwa eh, lingkungan, ya, lingkungan di sekitar kita itu wajib kita jaga gitu. Wajib kita lindungi dan juga jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian mengembangkan kepekaan lingkungan. Jadi ketika seseorang membaca sebuah karya sastra yang memang di dalamnya terdapat pesan-pesan yang berhubungan dengan ekologi itu sendiri itu, harapannya pembaca itu menjadi peka, manusia itu menjadi peka betapa pentingnya kita menjaga lingkungan agar tetap aman dan tidak mendatangkan bencana dan lain sebagainya. Termasuk hal-hal yang kecil, misalkan berkaitan dengan penumpukan sampah yang tidak teratur itu yang acap kali sering terjadi di lingkungan kita karena persoalan tempat yang memang sulit sekali kita temukan untuk membuang, maka terutama di wilayah kota, maka ini juga penting bagi mereka untuk bisa memahami berkaitan dengan kepekaan lingkungan itu sendiri. Kemudian mendorong sikap kritis terhadap kerusakan alam. Mendorong sikap kritis terhadap kerusakan alam. Jadi ketika ada kerusakan alam itu jangan kemudian kita cuek ya, tapi juga harus mengkaji secara mendalam berkenaan dengan situasi yang terjadi. Apakah ini persoalan yang timbul dari apa namanya semata-mata karena memang takdir Allah semata, ataukah karena memang kerusakan itu didorong atau diawali dari sikap manusia yang kurang bisa menjaga lingkungan itu sendiri. Karena pada dasarnya kerusakan lingkungan itu juga karena ulah manusia ya, yang memang kurang bertanggung jawab. Kemudian prinsip pedagogik ekologis, yang pertama kesadaran ekologis itu harapannya akan terus tumbuh pada diri eh, manusia, pada diri pembaca, kemudian yang memang memahami eh, apa namanya berbagai macam macam ilmu pengetahuan yang dia baca. Kemudian refleksi kritis, jadi bagaimana mampu merefleksi diri secara baik, di mana refleksi ini harapannya bisa menghadirkan satu pemikiran-pemikiran positif terhadap manusia itu sendiri untuk bisa lebih eh, kritis dalam merefleksikan situasi dan kondisi yang terjadi di lingkungan mereka hidup atau di mana mereka berada. Kemudian interkoneksi manusia dan alam, bahwa tidak dipungkiri alam ini akan aman atau tidak juga salah satunya tergantung dari penghuninya begitu. Kalau penghuninya mampu menjaga dengan baik, maka insya Allah alam ini juga akan baik gitu. Terus kemudian berkenaan dengan pendidikan nilai.
Nah, pendidikan nilai ini juga harus apa namanya menjadi satu prinsip ya pedagogi ekologi, di mana pendidikan nilai ini sangat penting dalam pembentukan sikap perilaku manusia yang berkaitan dengan kepedulian, kemudian perhatian, kemudian rasa menyayangi, rasa mencintai, rasa memiliki, itu ditimbulkan daripada aktivitas pendidikan nilai itu sendiri. Nah, nilai-nilai itu kan harus selain harus dipahami, dimengerti juga harus mampu mengimplementasikan secara baik dan bisa dirasakan oleh orang lain atau manusia lain yang apa namanya mendapatkan perlakuan-perlakuan dari diri kita, khususnya terkait dengan yang tadi saya sampaikan, rasa sayang bisa dirasakan, rasa cinta bisa dirasakan, kemudian kebaikan-kebaikan yang lain yang berwujud pendidikan nilai juga bisa dirasakan seperti itu. Kemudian berikutnya berkaitan dengan pendekatan pembelajaran bahwa eh, di dalam pendekatan pelajaran itu ada pendekatan ekokritik, kemudian ada pembelajaran kontekstual, ada pembelajaran reflektif, ada pembelajaran transformatif. Terkait dengan pendekatan ekokritik, ya ini jelas berkaitan dengan bagaimana kita bisa memahami bahwa eh, hidup itu harus betul harus mampu merefleksi ya, merefleksi diri, kemudian merefleksi kondisi dan situasi yang ada di sekitar dirinya, gitu. Agar apa? Agar kita dalam menjalani sebuah eh, kehidupan tentunya tetap pada koridor dan aturan yang sesuai gitu ya. Karena ini juga apa namanya didapatkan dari kondisi dan situasi pada pembelajaran kontekstual juga gitu ya. Di mana pembelajaran kontekstual itu tidak hanya berbicara berkenaan dengan persoalan teori semata gitu ya, tapi juga pembelajaran kontekstual ini kita melihat secara langsung situasi dan kondisi yang ada di lapangan yang dilihat atau mungkin dipahami oleh siapapun yang mengalami atau melihat situasi dan kondisi itu dan secara real itu akan ada apa namanya hikmah-hikmah atau barangkali bisa dikatakan manfaat-manfaat yang bisa diambil dari situasi dan kondisi atau kejadian-kejadian yang ada di lingkungan lingkungan kita gitu. Kemudian pembelajaran reflektif, sekali lagi bahwa pembelajaran reflektif ini jelas kita mengajarkan kepada apa namanya mengajarkan kepada siswa, mengajarkan kepada murid bagaimana kita mengerti dan memahami bahwa eh, ketika kita apa namanya ingin mempelajari sesuatu, tentunya harus bisa menghubungkan antara satu tema dengan tema yang lain yang saling berkaitan. Walaupun memang apa namanya kita ketahui bahwa sebagai seorang pendidik atau sebagai manusia yang memiliki sifat pembelajar, maka pembelajaran reflektif ini menjadi satu bagian yang memang harus dilakukan dalam rangka untuk memudahkan eh, kita sebagai pendidik atau memudahkan siswa atau murid kita agar bisa paham terhadap apa yang memang ingin kita capai di dalam aktivitas pembelajaran seperti itu. Maka diperlukan namanya pembelajaran reflektif itu sendiri. Jadi merefleksi poin-poin yang memang perlu apa namanya didaur ulang atau disampaikan kembali pada saat kita menyampaikan materi pembelajaran itu sendiri. Kemudian berikutnya kita masuk ke pembelajaran transformatif ya. Pembelajaran transformatif ini tentu kita sudah sangat paham ya, apalagi Bu Is. Nah, ini Bu Is ini adalah tokoh apa namanya dosen yang memang fokus terhadap aktivitas pembelajaran ya. Suara hilang.
Cek, 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 cek. Halo, halo Bu, Ya, sudah, sudah masuk sudah, lagi. sudah. Sinyalnya Ya, ngilang-ngilang. Cek, sudah kedengaran Bu? sudah, Oke, terus sudah. kemudian pembelajaran transformatif, ya. Pembelajaran transformatif, kita tahu bahwa pembelajaran transformatif ini adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang bertujuan mengubah cara pikir atau pola pikir atau cara pandang ya, cara pandang, kemudian pola pikir, kesadaran peserta didik secara mendalam, sehingga mereka itu mampu memahami realitas secara kritis dan melakukan perubahan pada diri maupun lingkungannya itu sendiri. Nah, konsep ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran tokoh-tokoh ya yang kemarin kita diskusikan di mata kuliah yang lain gitu, ISG ini seperti misalkan kalau tidak salah Maslow, Ih, Jack Maslow Mas kalau tidak, Lo. Jack Maslow yang mengembangkan bahwa eh, transformative learning theory gitu, di mana kita tahu bahwa pengertian pembelajaran transformatif menurut Maslow itu sendiri adalah proses pembelajaran yang memungkinkan seseorang mengkritisi asumsi, nilai, dan keyakinan yang selama ini diyakini, kemudian membangun perspektif baru yang lebih rasional, terbuka, dan eh, reflektif gitu. Atau dengan kata lain, bahwa pembelajaran ini tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi mengubah cara seseorang mengalami seseorang memaknai ya, seseorang memaknai pengalaman yang dia alami dalam hidupnya seperti itu. Sehingga kemudian diharapkan nanti siswa juga muncul tuh pengalaman-pengalaman yang mereka pernah alami, kemudian didasarkan dari pengetahuan-pengetahuan yang mereka alami, sehingga harapannya perspektif baru didasarkan dari pengalaman, perspektif baru didasarkan dari pengetahuan itu kemudian akan lebih rasional, kemudian lebih terbuka, maka kemudian pendekatan pembelajaran ini saya kira sangat membantu bagaimana meningkatkan kualitas aktivitas pembelajaran. Kemudian berikutnya terkait dengan implementasi dalam eh, pembelajaran. Kalau berkaitan dengan pedagogik ekologi itu adalah analisis karya sastra yang bertema alam. Itu pasti. Jadi makanya kemudian saya mengambil atau mengkaji karya-karyanya Ahmad Tohari itu ada beberapa yang memang sekilas atau bahkan kalau kita dalami fokus pada persoalan yang berkaitan dengan eh, tema alam gitu ya. Walaupun memang tidak semuanya ya, karena memang lebih banyak kalau pedagogik hampir semuanya. Karya-karya beliau memang mengajarkan misi-misi yang berhubungan dengan dunia dunia pendidikan seperti itu. Kemudian diskusi tentang relasi manusia dan lingkungan. Jadi diskusi tentang relasi manusia dan lingkungan. Bagaimana eh, dalam pembelajaran sastra ini tentunya kita tidak lepas dari namanya hubungan manusia dan lingkungan, apalagi berhubungan dengan ekologi sastra. Nah, itu kita juga banyak mengkaji karya-karya yang berhubungan dengan atau yang mengkaji berkaitan dengan karya sastra yang mengkaji berkaitan dengan lingkungan itu sendiri. Kemudian berikutnya refleksi nilai ekologis. Jadi kita juga apa namanya di dalam aktivitas implementasi dalam pembelajaran sastra ini juga masuk ke refleksi ekologis, di mana refleksi nilai ekologis ini sangat penting dan harapannya dengan melakukan refleksi nilai ekologis ini membangun kesadaran kepada si pembaca atau barangkali manusia untuk bisa lebih tersadarkan berkenaan dengan pentingnya menjaga alam atau lingkungan di sekitar kita. Nah, kalau berbicara contoh aktivitas pembelajaran, karena ini berkaitan dengan implementasi pembelajaran, yang pertama menganalisis puisi tentang alam misalkan. Menganalisis puisi tentang alam, kita cari karya-karya puisi yang memang di sana banyak sekali menyoroti berkenaan dengan alam seperti itu.
Kemudian mengkaji novel bertema lingkungan. Kita cari novel-novel yang bertema lingkungan. Kemudian menulis refleksi tentang pentingnya menjaga alam. Gitu. Apa sih pentingnya menjaga alam untuk kehidupan kita? Nah, seperti itu. Ini contoh aktivitas pembelajaran. Kalau di sekolah-sekolah atau di SMP, SMA, misalkan sekolah menengah ini saya kira sangat tepat ya karena membangun sebuah kesadaran kepada siswa agar bisa lebih paham berkenaan dengan bagaimana mereka peduli terhadap lingkungan. Yang saya soroti hal-hal yang sering terjadi di lingkungan masyarakat adalah ketika anak-anak tidak terlalu peduli terhadap kerapian ya. Jadi tidak peduli terhadap kerapian, kerajinan, mulai dari bagaimana dia menata kamar tidurnya, kemudian bagaimana mereka membantu orang tuanya menata rumahnya agar terlihat lebih rapi. Karena sesungguhnya kalau berbicara rumah itu tidak harus apa istilahnya mewah-mewah ya, rumah sederhana asal rapi akan nyaman begitu. Nah, hal-hal kecil seperti itu harus juga sering kita ajarkan kepada anak didik kita agar mereka itu lebih peduli dan lebih peka. Itu dari sisi lingkungan yang ada di dalam rumah. Belum lagi nanti kalau kita sudah masuk ke situasi dan kondisi yang lebih luas di lingkungan masyarakat, ketika melihat sampah-sampah yang berserakan, tentunya kita akan lebih peduli untuk bisa apa namanya membersihkan sampah-sampah yang berserakan itu. Sambil contoh, misalkan ketika di lingkungan sekolah ada apa namanya sampah permen, bungkus permen, kemudian sampah-sampah eh, aqua gelas dan sebagainya yang nampaknya sangat sederhana itu, kalau mereka sudah terbiasa memahami terkait dengan kebiasaan bersih di rumah, maka kemudian itu bisa menjadi bagian contoh-contoh yang diberikan kepada murid untuk bisa dilakukan agar lebih peduli. Misalkan permen, kulitnya atau plastiknya dimasukkan di saku dulu sebelum menemukan tong sampah untuk bisa menaruh sampah pada tempatnya gitu. Belum lagi yang lebih luas lagi kalau berkaitan dengan misalkan kita tahu bahwa kalau membuang sampah bertumpuk-tumpuk lama-lama bisa menimbulkan banjir gitu. Atau bahkan misalkan menjadikan penyumbatan-penyumbatan yang saya kira nanti menimbulkan bau yang tidak sedap dan seterusnya gitu. Ini berkaitan dengan refleksi tentang pentingnya menjaga alam itu sendiri. Kemudian manfaat pedagogik ekologi sastra. Yang pertama jelas membangun karakter peduli lingkungan. Nah, karakter peduli lingkungan itu sebenarnya kalau menurut saya itu dimulai dari pendidikan pedagogi ekologi sastra itu sebenarnya bisa dimulai diawali dari lingkungan keluarga. Sebenarnya seperti jadi kita sebagai guru, sebagai pendidik mestinya apalagi misalkan dengan background eh, guru bahasa Indonesia atau dosen bahasa Indonesia, mestinya juga harus mulai membangun, memahamkan kepada anak didik atau anak-anak kita untuk bisa lebih peduli terhadap lingkungan. Nah, kalau peduli terhadap lingkungan tanpa disuruh mereka dengan sendirinya sudah paham ketika melihat bunga yang layu otomatis segera disiram. Ketika melihat tumpukan sampah segera dibersihkan. Ketika melihat sandal yang tidak rapi segera dirapikan. Seperti itu. Kemudian manfaat pedagogi ekologi sastra berikutnya menghubungkan sastra dengan realitas kehidupan. Jadi eh, kita tahu bahwa karya sastra itu dihasilkan selain dari hasil imajinatif pengarang juga diangkat dari kisah-kisah nyata. Nah, seperti itu. Saya kemudian dikembalikan lagi ke realitas sosial atau realitas kehidupan. Ini loh, kalau berbicara misalkan, eh, katakanlah misalkan di sebuah karya sastra itu menceritakan atau mengkisahkan tentang kepedulian terhadap sesama, maka ya kita hubungkan dengan kehidupan, realitas kehidupan di era sekarang berkaitan dengan apa namanya eh, realitas kehidupan itu seperti ini, kemudian dalam karya sastra itu seperti ini.
Sehingga kemudian menimbulkan keyakinan bahwa memang kepedulian itu sangat penting dalam sebuah kehidupan. Terus kemudian misalkan kejadian-kejadian yang ada di karya sastra karena terjadi gangguan kejiwaan si tokoh misalnya dalam cerita itu yang memang merasa terpuruk, merasa tersakiti dan lain sebagainya, sehingga kemudian ini berkaitan dengan psikologi sastranya, kita hubungkan lagi. Kenapa sih ada tokoh yang apa namanya terjadi seperti itu kan mesti ada sebab musababnya. Sehingga kemudian diambil hikmah dihubungkan dengan kehidupan nyata. Oh, ternyata manusia itu butuh diberi kenyamanan. Oh, manusia itu butuh diperhatikan. Oh, manusia itu ada sebuah kebutuhan yang memang harus mereka dapatkan. Apabila tidak, mereka akan terjadi ketidakseimbangan, terutama dalam sisi psikologinya dan seterusnya dan seterusnya. Belum lagi berkaitan dengan pola pergaulan yang kita kenal dengan bidang sosiologi sastra ya, bagaimana kemasyarakatan yang kehidupan kemasyarakatan yang terjadi yang diangkat dari karya sastra itu kemudian kita hubungkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian manfaat pedagogi yang berikutnya adalah menumbuhkan empati ya. Jadi menumbuhkan empati ekologis, menumbuhkan rasa kepedulian terhadap ekologis, terhadap lingkungan, terhadap situasi kondisi yang terjadi. Karena di era sekarang ini menjadi PR kita bersama, Bapak Ibu. Saya melihat anak-anak itu cenderung kurang peduli terhadap orang lain, apalagi terhadap lingkungan. Jadi mereka cenderung lebih apa namanya lah, lebih memikirkan apa namanya, eh, yang penting saya nyaman ya sudah, yang penting saya kenyang, yang lain ya cueki ya, begitu cenderung begitu. Contoh misalkan ketika apa namanya, contoh dilepas dari ekologis nih, kepedulian nih cerita masalah kepedulian. Ada nenek-nenek yang butuh tempat duduk, misalkan di Trans Banyumas, full penuh, anak-anak sekarang itu cenderung, mohon maaf, mainan HP tanpa mempedulikan kondisi nenek-nenek yang sedang butuh untuk duduk seperti itu. Itu kan juga berkaitan dengan lingkungan ya, lingkungan kemasyarakatan yang saya kira ini juga apa namanya sangat perlu dipahamkan kepada mereka betapa pentingnya kepedulian atau empati itu sendiri. Belum lagi misalkan ini yang sederhana juga berkaitan dengan apa yang terjadi di lingkungan yang belum lama ini, misalkan terjadi banjir, longsor dan seterusnya. Paling tidak ada keinginan untuk membantu, walaupun tidak secara langsung hadir ke sana, tapi paling tidak ada empati menyisihkan sedikit rezeki untuk bisa disumbangkan dan seterusnya dan seterusnya. Seperti itu. Karena apa? Karena eh, semakin kita memahami apa namanya karya sastra secara baik, membaca dengan baik, memahami dengan baik, yang mana muaranya adalah dalam karya sastra itu pasti akan ada amanah yang bisa diambil, maka otomatis efek penumbuhan yang berkaitan dengan empati ekologis itu akan eh, terjadi dan kemudian menjadi satu hal yang sangat mendukung agar manusia itu bisa lebih baik dan memiliki empati yang luar biasa. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, eh, kesimpulan, ini yang pertama bahwa pedagogi ekologi sastra mengintegrasikan, jadi menghubungkan beberapa item, nggih, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi pedagogi ekologi sastra itu mengintegrasikan pendidikan pasti, kemudian sastra dan kesadaran lingkungan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membentuk generasi yang peduli terhadap kelestarian alam. Ingat kita tahu bahwa sekarang itu memang menjadi hal yang sangat penting ini berkaitan dengan kepedulian terhadap kelestarian alam agar eh, kita bisa apa namanya eh, mengantarkan anak didik kita, mengantarkan murid-murid kita untuk bisa betul-betul memiliki kesadaran, kepedulian, empati terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Karena bidang ilmu saya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, maka mengajarkan mereka
memberikan penguatan kepada mereka melalui karya-karya sastra atau mungkin karya-karya ilmiah yang memang berbicara tentang persoalan lingkungan sekitar kita seperti itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan karena ada apa namanya kode ya terkait dengan meeting time ini tinggal beberapa menit lagi. Intinya bahwa mudah-mudahan saya dan juga teman-teman semuanya bisa mengamalkan terkait dengan pedagogik ekologi sastra yang harapannya menghasilkan siswa atau anak didik untuk lebih peduli dan empati terhadap sesama, khususnya memiliki kesadaran terhadap lingkungan sekitar atau peduli terhadap kelestarian alam. Saya kira demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada masukan, Bu, silakan. Ya, berapa menit ini ya? Ya, terima kasih Masih Pak ada 5 menit, Bu. Fauzan. Ye, monggo. Coba ini kan Bu Is ya, tapi mungkin juga ada beberapa Jangan kecenderungan pertanyaan sekarang ya, Bu, kita masukan saja, Bu. ora kita menggerakkan literasi, tapi kita sendiri dengan dipacu banyak aktivitas kegiatan kadang malah tidak sempat berliterasi gitu ya. Terkait Betul. dengan ini, terkait dengan novel ya, dulu senang waktu muda baca-baca novel banyak ya, sekarang kok sudah banyak lupa gitu. Coba mungkin saya sedikit diberikan eh, contoh novel yang akan dianalisis yang eh, isi atau novel itu cocok dianalisis dengan pendekatan ekologis itu Pak, ya biar tulis ada apa gambaran lagi nanti mungkin bisa jadi satu alternatif materi untuk satu kegiatan pembelajaran bahasa maupun sastra. Udah itu aja. Jadi ingin mendengarkan cerita tentang satu novel yang didekati dengan pendekatan ekologis. Yang punya Pak Ahmad Tohari nggih kalau anu bisa. Oke, baik. Terima kasih. Ini pertanyaan yang Nggih. Itu sangat satu aja bagus. pertanyaannya. Tidak bertanya tapi ingin mengingat kembali aja. Oke. Iya. Baik, yang paling terkenal itu kan yang saya kira Bu Is sudah membaca ya, dan berkali-kali membaca itu berkaitan dengan novel Ronggeng Dukuh Paruk ya Bu Is. Itu novel Nggih, saya dah. Ronggeng Dukuh Paruk itu kan kalau kita apa namanya melihat latar ceritanya kan berada di Dukuh Paruk, di desa yang sangat dekat dengan alam. Itu yang pertama. Hmm. Kemudian kehidupan masyarakat bergantung pada di situ kan diceritakan di Ronggeng Dukuh Paruk itu situasi dan kondisi Dukuh Paruk itu kan eh, apa namanya masyarakatnya itu bergantung pada tanah, kemudian ladang dan alam sekitar. Kemudian alam digambarkan memengaruhi kehidupan sosial, budaya dan kepercayaan masyarakat. Nah, ini kan ada relasi yang sangat kuat terkait dengan manusia, alam, dan juga budaya lokal itu sendiri. Nah, kalau berkaitan dengan contoh aspek ekologis di dalam novel ini, Ronggeng Dukuh Paruk, Ibu, itu adalah lingkungan pedesaan yang miskin, Bu. Miskin dan kering mempengaruhi pola hidup masyarakat. Kan sangat apa ya? Sangat memprihatinkan kalau kita melihat situasi dan kondisi yang ada di situ. Kemudian ketergantungan masyarakat pada hasil alam itu. Ini juga bagian dari apa namanya aspek ekologis yang memang ada di dalam karya Ronggeng Dukuh Paruk itu sendiri. Kemudian alam sebagai ruang hidup sekaligus pembentukan budaya ronggeng. Nah, budaya ronggeng itu kan terbangun dari situasi dan kondisi alam yang ada di lingkungan itu yang digambarkan di sebuah pedesaan yang tentunya kita paham di dalamnya itu budaya itu masih sangat kental sekali kalau digambarkan dalam novel itu. Itu
novel Ronggeng Duku Paru. Kemudian kalau satu lagi ada novel Bekisar Merah. Nah, aspek ekologis dalam novel Bekisar Merah itu menggambarkan kehidupan masyarakat desa yang perubahan lingkungan sosial itu terjadi sangat-sangat luar biasa itu. Kemudian adanya perbandingan antara desa yang alami dengan kota yang eksploitatif. Kemudian memperlihatkan dampak perubahan lingkungan terhadap kehidupan manusia gitu ya. Kehidupan manusia yang eh, apa namanya kemudian berubah-ubah kehidupannya karena adanya faktor lingkungan yang terjadi pada yang dikisahkan pada novel di Bekisar Merah itu sendiri. Sebenarnya banyak hampir di semua karya Ahmad Tohari memiliki kajian-kajian yang bisa dikaji secara kajian ekologi. Contoh lagi misalkan Sewu, sebentar. Contoh lagi misalkan orang-orang proyek, Ibu. Jadi orang-orang proyek, novel orang-orang proyek itu kan mengangkat tema pembangunan proyek jembatan nih. Dan pasti dalam proses pembangunan apa namanya jembatan itu akan ada dampak pada lingkungan. Entah itu misalkan adanya pengerukan tanah dan lain sebagainya di dalam proses pembangunan jembatan itu pasti akan terjadi. Terutama di dalam apa namanya yang kita pahami terkait dengan kritik terhadap eksploitasi alam itu sendiri ya. Dan kita tahu bahwa di dalam pembangunan jembatan pasti juga akan terjadi namanya korupsi dalam pembangunan. Ini kan juga sangat-sangat berkaitan karena di dalam korupsi itu pasti ada proses eksploitasi alam itu sendiri. Belum lagi terjadi konflik antara nilai moral manusia dan kepentingan pembangunan itu sendiri. Itu misalkan di novel orang-orang proyek ya. Kemudian satu lagi kalau tidak salah, sekilas mau nanti kalau misalkan kurang pas dapat diluruskan oleh Prof. Kun ataupun oleh eh, Bu Is berkaitan dengan novel Kubah. Kubah itu eh, nampak religius sekali, tapi di dalamnya juga bisa tuh dikaji dengan pendekatan ekologis. Menggambarkan kehidupan masyarakat desa yang dekat dengan alam, sama dengan Ronggeng Duku Paruk itu tadi. Kemudian alam itu menjadi ruang refleksi bagi tokoh utama dalam proses perubahan batin, karena di situ digambarkan bagaimana si tokoh itu kemudian menemukan jati diri yang berhubungan dengan tu'minu billahnya, ketauhidannya itu justru ketika dia ada di alam gitu. Kalau dulu kita kenal dengan istilah apa ya? Kalau orang Jawa itu ada namanya istilah semedi nopo nggih. Orang Jawa itu mengatakan semedi. Kalau kita itu Islam itu disebut dengan muhasabah nopo nggih, dengan muhasabah diri. Muhasabah diri sehingga kemudian menemukan Tuhannya melalui eh, apa namanya bukan menemukan Tuhannya ya, lebih khusyuk di dalam beribadah itu manakala di situasi kondisi yang memang memiliki alam yang tenang gitu. Makanya kemudian dalam Islam itu kan doa yang paling tenang itu di sepertiga terakhir. Nah, itu orang semuanya pada tidur, hanya kita tenang berdoa memohon atas apa namanya apa yang memang diharapkan seperti itu, nggih, berkenaan dengan aktivitas orang Jawa bilang semedi itu sendiri atau muhasabah itu sendiri itu seperti itu. Saya kira itu Bu sebagai gambaran ringkas terkait dengan hubungan antara novel-novel yang nanti akan kami kaji baik dari sisi profetik, pedagogik maupun ekologinya seperti itu. Walaupun memang kalau apa saya baca secara menyeluruh memang lebih banyak fokus ke persoalan-persoalan yang merujuk pada kritik sosial nggih, secara umum kritik sosial akan tetapi ketika kemudian kita upayakan untuk dikaji dari tiga sisi ini masih sangat relevan seperti ini. Makaten Ibu, terima kasih. Pertanyaannya sulit Ye, sekali ini. waktunya cukup. Iya. Ye, ya, Ampun. ya, ye, satu pertanyaan saja cukup. Ini udah Oke, terima 16.40 kasih. pas nih. Nggih. Last minute, 1 menit lagi. Oke, baik. Baik, terima kasih Bu E sudah membersamai. Matur nuwun. Mudah-mudahan eh,